A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa fakta teman-teman yang sangat-sangat menarik akhir-akhir ini, yang dimana kita menyaksikan sendiri betapa gaduhnya nasab dari para Ba'alawi ini, tetapi pembelaannya juga tidak kalah luar biasa. Dari kiai-kiai, gus-gus, ustadz-ustadz, ada juga yang masih membela mereka teman-teman. Tetapi di samping itu juga banyak orang yang membantah nasab mereka, bukan cuma dengan cara yang ngalur ngidul seperti Ghufron, no, tetapi dengan data, fakta, dan kitab-kitab yang kredibel seperti Ustadz Manahim Ali, yang dimana beliau sempat berbincang-bincang dengan saya mengenai nasab mereka yang terputus teman-teman. Kenapa bisa dinyatakan terputus? Karena selama 500 tahun nasab mereka ini tidak tercatat, tiba-tiba muncul nasab mereka dengan tulisan-tulisan mereka sendiri. Dan di sini teman-teman, kalau kita sebagai seorang muslim mengingat hal seperti ini gaduh, tentunya ini akan menjadi dosa bagi kita. Dosa yang dimana apabila kita mengingkari nasab mereka, sedangkan nasab mereka masih samar-samar nih, itu juga dosa, bisa mengarah pada kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada mereka. Mereka apabila menisbahkan nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan itu tidak ada buktinya, tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, kitab dan lain sebagainya. Apalagi terlebih di sini kemarin ada data yang bocor bahwa marga Al-Atos dari Ba'alawi DNA-nya jauh dari DNA-nya Ali bin Abi Thalib atau Nabi Muhammad SAW. Hanif Al-Atos itu mengharamkan tes DNA untuk utak-atik nasab. Ya biarin, memang nggak bisa buat utak-atik nasab, tapi bisa buat memvalidasi nasab. Dan kita bisa lihat ketakutannya Hanif Al-Atos. Kenapa? Karena dia sudah tahu haplogrup dia itu apa. Nggak percaya? Lihat saja layar saya ini. Oke, coba lihat, saya scroll nanti besarkan gitu ya. Kalian akan ketemu namanya Al-Atos atau Al-Atas. Kita lihat. Oke, bentar. Nah, dengan kit number IN 72600 itu ada seseorang marga Al-Atos, keturunan Al-Habib Omar bin Abdurrahman Al-Atos asal Yemen, dengan haplogrup haplogrup terakhirnya ya, itu GFT260979. Memang datanya dari family tree DNA, saya nggak masalah. Perhatikan ini, data itu bisa dari company mana saja, sepanjang kepala saintisnya namanya itu bersih, namanya itu disegani di dunia family tree DNA, itu chief scientistnya adalah Profesor Dr. Michael Hammer. Jangan bayangkan namanya seperti nakib-nakib Robito Alawiyah itu. Profesor Michael Hammer itu sangat disegani di dunia saintifik. Anda nggak bisa menyuapnya untuk berbuat curang. Ini data dari family tree DNA satu orang. Jadi dari sini ketahuan kan, GFT260979 ini adalah haplogrup cabang dari kebanyakan Habib yang di Indonesia, GY32613. Jadi saya yakin Hanif Al-Atos sudah tahu haplogrup terminalnya apa, karena ada sepupunya yang sudah daftar. Cuma dia agak mendaftar di Family Project Ba'alawi, tapi mendaftar di G Arabia. Jadi pria-pria Arab yang haplogrupnya G. Haplogrup G di Arab itu pendatang, bukan asli. Karena kalau yang asli Arab, dilihat proporsinya aja, pasti pertama di 1, di 2, kemudian E, terakhir itu R. G itu jauh sekali jumlahnya ya. Nah, sekarang kita pakai data dari Wiful. Data dari Wiful itu data rujukan ISO GG untuk lintas perusahaan dan lintas laboratorium. Jadi yang submit data ke Wiful nggak cuma perusahaan komersial, laboratorium penelitian juga ada dipakai datanya di sana. Contohnya DNA tertua di dunia yang bisa kita ekstrak, terus ISIM yang 45.000 tahun yang lalu bisa digunakan sebagai kalibrator, telah dimutasi oleh Padi Murasin, pendiri Wiful. Sekarang kita cek di Wiful berapa orang, asumsikan ini adalah semua keturunan Al-Habib Omar bin Abdurrahman Al-Atos. Lahirnya kan kira-kira berarti hidupnya akhir abad 16 sampai awal abad 17. Saya pindah ke Wiful. Nah, kita lihat betul kan, 550 tahun yang lalu. Berarti ini kita lihat sampelnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampelnya, walaupun nggak disebut namanya ini ke marga Al-Atos semua atau keturunannya. Saya nggak tahu Al-Atos ada cabangnya lagi atau enggak. Seperti Al-Atos kan cabangnya Asgaf nih, seharusnya Al-Atos. Dan lihat, nggak cuma family tree DNA, ada family tree, ada Dante, family tree lagi, Dante, dari 2 perusahaan. Jadi kalau Hanif Al-Atos kemarin bling satan, dia udah tahu divisiin saudaranya, dari saudaranya di Yaman atau di Saudi sana, bahwa haplogrupnya adalah GFT. FT itu berarti SNP-nya yang pertama melaporkan ke ISO GG adalah family tree DNA. Kalau saya misalnya meneliti Ba'alawi ya, dapat pendanaan meneliti Ba'alawi mau jujur gitu ya, kemudian saya nemukan SNP baru, saya daftarkan ke ISO GG, ya bisa saja JSPS siapa nomor berapa gitu. Hadi Amili setahu saya juga mendaftarkan berapa SNP yang dia temukan waktu pelacakan keturunan Alawiyin. Tidaknya kan Hadi Amili itu kelihatan interest science-nya daripada nakib-nakib Ba'alawi yang kalah profesional dengan nakibnya Cat Fancy Association itu. Makanya saya bilang nakib-nakib Robito Alawiyah itu
Manusia sih manusia, tapi kemampuan numeriknya masih setara kera mereka, makanya nggak paham genetika. Ini Pak, ini kelihatan datanya. Karena Wayful itu bukan perusahaan sequencing, tapi perusahaan analisa. Datanya mentah, datanya bentuk PAM atau VCF baru dia analisa. Ini dari 2 supplier nih. Paling nggak berarti kalau kan tadi andaikan si Alatas tadi itu dari family tree kita kurangi 1 lah, dia ke sini juga gitu ya. Berarti setidaknya ada 5 Alatos ini yang udah pernah tes DNA ini. Jadi memang ketakutan Hanif Alatos kemarin. Haplogrupnya udah ketahuan. Dipikirnya bisa menyembunyikan kebusuan, nggak ada. Mau sekian tahun ngapusi bangsa Indonesia, yo aibnya dibuka sendiri sama Allah nih. Jadi ini jadi perbincangan hangat teman-teman. Yang dimana kemarin juga sudah melakukan tes DNA Habaib yang bermarga Al-Habsyi itu juga jauh dari haplogrupnya Ali bin Abi Thalib ya. Gila, jadi mau kemana ini? Kalau kita melihat fenomena ini mau kemana ini sebenarnya teman-teman? Sedangkan mereka sangat kekeh sekali. Bahkan sampai mereka ini berani mengharam-haramkan tes DNA tersebut teman-teman. Padahal tes DNA itu untuk menguatkan keyakinan kita kalau mereka ini dekat dengan Nabi Muhammad SAW, nasabnya, DNA-nya. Kata Habib Rizik Syihab, ya kan kalian dengar sendiri pernyataan Habib Rizik Syihab bahwa faedahnya ada rambut Nabi. Agar apa? Ketika ada orang-orang yang mengaku nasabnya tersambung pada Nabi Muhammad, apalagi dia mengaku habaib. Kan habaib ini adalah orang yang diakui sebagai zuriyah Nabi lah, begitu. Apabila ada orang-orang yang mengaku dia sebagai zuriyah Nabi, habaib katanya, maka faedahnya ada rambut itu untuk dilakukan tes DNA. Habib Rizik Syihab memberikan solusi bahwa dengan tes DNA adalah jalan untuk memverifikasi nasab. Jadi Habib Rizik ini, bagaimana dengan kalian yang sok-sokan mengharamkan? Oh, menantunya mengharamkan, muridnya mengharamkan. Haram. Oh, sampai teriak teman-teman, haram katanya. DNA Nabi kemana? DNA-nya kemana ya, Pak? Tes DNA goblok, tes DNA itu hukumnya haram. Na'udzubillah, ya Allah. Durhaka kepada gurunya, durhaka juga kepada mertuanya. Berpatokan kepada basmah wirafiyah tes DNA untuk menafikan nasab. Nggak boleh. Haram secara syariat. Haram tes DNA untuk memastikan nasab, ini telak nih membantah fatwa dari mertuanya, yaitu Al-Habib Rizik Syihab. Apa gak mikir dulu Pak Hanif? Ya, apa gak mikir dulu antum ketika memberikan fatwa tersebut? Oh, fatwa dunia. Dunia apa? Dunia perhabiban. Kalau dunia fikih itu belum tentu, jangan ya, jangan dulu. Kalau dari dunia perhabiban mungkin iya, kalian itu mengharamkan. Karena apa? Takut terdeteksi. Karena 2 marga, 3 lah kalau begitu. 3 lah kalau begitu. Syihab, ya Al-Atos. Terus siapa lagi? Al-Habsyi. Ini ketiga marga sudah tes DNA. Dan dari mereka rata-rata G teman-teman. Haplogrupnya G. Itu mau kemana itu? Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu J. Menurut penelitian para ilmuwan. Jadi bagaimana? Ya, dari segi kitab ada 500 tahun tidak tercatat di dalam kitab nasab. Muncul di abad keberapa? Ke-9 katanya kalau tidak salah. Terus kemana 5 abad itu? Sekitar kurang lebih 25 generasi itu kenapa tidak tercatat? Dan kemana? Ini semakin membuka fakta kita ketika kemarin ada beberapa informasi dari orang-orang yang sudah melakukan tes DNA. Mereka menyatakan juga, belum tentu juga haplogrupnya Nabi Muhammad itu J katanya. Iya. Belum tentu juga katanya teman-teman. Ya Allah. Tapi saya malah tertawa melihat hal itu. Apalagi dengan ngototnya seperti Bahar Smith. Saya akan menjadi orang pertama yang tes DNA. Widih, awalnya itu ya. Awalnya ingin menjadi orang pertama yang melakukan tes DNA. Setelah digembar-gemborkan tes DNA, mundur dia. Mundur alon-alon. Setelah mundur alon-alon, menegaskan lagi kalau tes DNA haram sampai teriak-teriak teman-teman. Ya Allah. Setelah itu disusul sama menantunya Habib Rizik Syihab. Haram. Aduh, haram semua teman-teman. Cuma Habib Rizik Syihab yang menganjurkan. Imam besar. Kenapa kalian tidak mau ikut imam besar? Harusnya kalian ikut fatwa itu. Agar apa? Agar kita ini sebagai umat bisa meyakini kalau kalian benar-benar keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan agar kita semua tidak digiring pada kekafiran. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mengaku-ngaku nasabnya tersambung kepada seseorang, sedangkan dia tidak punya bukti dengan hal itu, maka kafirlah ia kepada Allah. Dan begitupun sebaliknya. Orang yang mengingkari nasab seseorang sedangkan nasab itu samar-samar, maka orang itu kafir kepada Allah. Apakah tidak tegas peringatan dari Nabi Muhammad SAW? Dan tidak berhenti sampai di situ teman-teman. Semakin kuat isu ini beredar, ada beberapa ilmuwan, saintis, ahli DNA, pakar nasab, pakar kitab, pakar filolog, angkat suara
bahwa Ba'alawi ini tidak punya data untuk disambungkan nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW, mereka ini semakin kekeh dengan pendiriannya. Bahkan sampai-sampai meneraka-nerakakan orang yang tidak percaya bahwa Alawi adalah zuriyah Nabi Muhammad. Ya Allah. Jadi jangan mengagung-agungkan nasab kalian, ya. Kalian tetap bisa mulia asalkan satu, yaitu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengakui kalau kalian itu memang ya zuriyah Nabi, buktikan dengan data, dengan tes DNA dan lain sebagainya. Kalau kalian tidak sanggup, ya jangan mengharam-haramkan tes DNA. Klarifikasi saja, minta maaf saja kepada umat. Jadilah muslim yang bertakwa. Jadilah muslim yang mengajak kepada ajaran Nabi Muhammad SAW yang murni, akidahnya yang murni, syariatnya yang murni, tidak mengurangi, tidak menambahi, dan lain sebagainya, sehingga kalian menjadi pelopor tegaknya sunnah di dunia ini. Bukan menjadi seperti oknum-oknum Habib yang selama ini bercerita dongeng takhayul bid'ah dan khurafat itu. Sekali-kali jangan. Meskipun kemarin ada pembelaan Ribuya Yahya, ya kita akui kalau Al-Faqih Muqaddam itu orang soleh katanya. Orang hebat, pakar ilmu. Tapi tidak ada kitabnya Pak Buya. Al-Faqih Muqaddam belum ada kitabnya yang bisa kita pelajari sampai sekarang. Beda dengan Imam Bukhari ada kitabnya. Imam Muslim ada kitabnya. Keempat Imam Mazhab ada kitabnya. Ada kitabnya. Kalau Al-Faqih Muqaddam apa kitabnya? Ya. Jadi begitu. Bahkan tidak segan-segan mereka ini mengumbar di masyarakat, mengumbar di media sosial. Kalau ada salah satu Habib yang katanya itu kealimannya lebih dari Imam Syafi'i. Waduh, top. Saking semangatnya itu ingin dimuliakan, sampai-sampai keluar pernyataan sedemikian rupa. Ya Allah. Oke, teman-teman, kita akan tunggu terus perkembangan dan informasi dari gaduh nasab ini. Sehingga apa? Pada ujungnya kita akan mendapatkan informasi yang valid mengenai kebenaran nasab mereka ini. Kalau kita di sini masih 90% tidak mengakui kalian zuriyah Nabi Muhammad. Dan 10%-nya untuk jaga-jaga. Begitu.